Baik, sampurasun ke dulur-dulur yang berada di lembur dan para yang berada di kota. Baik, pada kesempatan kali ini sesuai janji saya kemarin ya, saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk merakit baterai pack. Oke ya. Nah, ini sebetulnya ini mau saya rakit tapi tadi keingetan bikin konten yang kemarin saya sudah janjikan. Di sini saya sudah ada komponen untuk merakit baterai. Bahkan ini juga sebetulnya bukan baterai bongkaran ya. Ini baterai yang mau saya rakit. Ini BMS-nya. Nah, ini baterai ini ya. Jadi ini baterai yang mau saya rakit. Ini saya bongkar lagi saja. Ini baterainya saya beli terpisah. Ini baterai bekas copotan HP, laptop ya. Ini saya beli ada 10 baterai. Ada 10. Dan semua selnya ini sudah saya tes menggunakan di Tokala. Dan ininya juga saya beli terpisah. Ini segini ya untuk komponen perakitan baterai. Di sini saya menggunakan baterai pack yang 10 sel. Rencananya ini untuk kapasitas 4 ampere ya. Jadi setiap selnya ini akan saya buat 5S 2V ya, 5 seri dan 2 paralel. Jadi 5 serinya ini 3,7 menjadi ya 18 volt ya, harusnya 21 volt. Dan untuk ampernya ini saya pakai per selnya ini 2000 dan dikalikan 2V ya, menjadi 4000. Oke, lanjut aja, kita akan merakit baterai. Ini untuk merakitnya mudah sekali ya. Cuman ya itu tadi ya, sebelum kita rakit ini harus kita cek dulu untuk kapasitas real per baterainya, per selnya. Apakah dia real 2000 sesuai keinginan kita? Jangan-jangan nanti kita pengennya merakit 4 ampere, 4000 mAh ya, dalam kapasitas selnya ini nggak sampai segitu ya. Misalkan 2000 ditambah 2000 itu kan harusnya 4000, jadi 4 ampere anggap seperti itu. Ya memang seperti itu ya, 4 ampere. Dan jika tidak dites bisa jadi ini kurang dari 1000. Seperti banyak baterai-baterai yang sudah saya tes, ini klaim dari penjualnya dulu ya, emang sudah agak lama sih. Tapi ya memang baterai bekas juga kalau masih bagus ya, jika kita tes kalau real 2000 ya 2000, palingnya kurang sedikit ya. Ini ternyata 788 mAh, sedangkan klaimnya ini 3000 ampere katanya, 3000 mAh hour ya, mAh, padahal ya jauh lah. Oke, lanjut saja kita merakit baterai. Mungkin akan saya sedikit percepat ya karena durasi waktu. Dan oke ya, ini BMS ya. Ini BMS. BMS itu apa? BMS itu adalah BMS itu adalah Battery Management System. Untuk apa fungsinya? Dalam rangkaian baterai pack ini berfungsi sebagai regulasi, dimana untuk mencegah over dari charger, atau misalkan terlalu nanti baterai saat tidak terlalu dikuras saat di charger, maksudnya dipakai ya, begitu. Jadi saat kita cas dia tidak over untuk voltasenya, kelebihan voltase misalkan seperti itu, tegangan, atau ya saat kita gunakan baterai ini sampai habis melebihi limit batas voltase di spesifikasinya gitu. Jadi ini harus terjaga di voltase terendahnya saat kita gunakan saat baterai ini itu di 2,8 volt saat baterai ini dalam kondisi low voltasenya paling rendah. Sedangkan di baterai continue-nya atau voltase flatnya ini 3,7 volt saat kita gunakan
sedangkan voltase di teratasnya ini 4,2 volt. Gitulah ya, kita tidak membahas dulu baterai, kita akan merakit baterai pack. Oke, ini gini ya posisinya, tapi ini akan saya percepat videonya karena ya ini durasinya barangkali tidak cukup ya, karena atau enggak dipercepat lah, nggak apa-apa lah, oke lah, seininya aja lah. Pokoknya ini posisinya gini ya, posisinya seperti ini. Berarti ini kita tentukan dulu kabel positif dan negatifnya. Nah ini gini ya, berarti seperti ini posisinya, dan di sebelah sini ada yang positif, kita pasang. Oke, ini kutub positifnya mana? Kutub positifnya yang ini, yang ada colokan ini ya, ada gerat ini yang depan, dan ini yang negatif. Kita pasang di bawah positif. Ini sudah saya cek semua ya, baterainya sudah dipastikan oke. Sudah 2 kali ngecek ini, seller sama saya. Ini langsung saya cek, memang ada selisih hasil dari nyampe, nggak apa-apa, cuma sedikit selisihnya. Oke, sini ini positif, ini negatif di atas, negatif di atas, ini positif. Seharusnya ini harus dibersihkan dulu ya, tapi ya nggak apa-apa ya, nggak terlalu mengganggu. Negatif di bawah, negatif di atas. Oke, lalu kita pasang untuk bracket yang di atas, dan kita pasang untuk BMS nya. Apa itu BMS tadi ya? Baterai System Management. Ini untuk MOSFET nya ada 3 ya. Apa itu MOSFET ya? Nanti ya kita jelaskan MOSFET nya fungsinya apa. Tapi ya untuk yang belum tahu ya, tapi untuk kawan-kawan yang sudah pro di elektronik ini ya, menjadi hiburan aja ya. Barangkali ada salah dari materi yang saya sampaikan, mohon masukannya ya. Kita pasang di sini. Oke. Dan selanjutnya kita pasang untuk plat nikelnya. Ya, ini menggunakan plat nikel sebagai konduktor penghubung atau penghubung dari setiap selnya. Gini posisinya, seperti ini ya. Ini ingat ya, ini seri yang atas, yang bawah juga seri 5S, 5 seri, dan untuk yang dari sini ke sini itu di paralel. Nah ini ya, nah ini catatan ya, jika untuk menghubungkan ini itu tidak boleh langsung disolder menggunakan solder biasa, karena itu akan merusak selnya, karena selnya itu sensitif dengan panas. Jika terkena suhu di atas batas maksimal ya, sel ini akan rusak dan baterai ini tidak akan berfungsi dengan baik. Maka kita perlu alat untuk menyoldernya khusus ya. Nah ini saya di sini sudah ada alat khusus menyolder baterai pack, yaitu spot welder atau spot welder ya. Ya, spot welder itu adalah las titik ya, jadi cara kerjanya dia nitik. Oke, langsung aja kita solder, tapi bukan pakai solder ini ya, kita solder saja langsung. Sorry, ini agak kita singkirkan dulu biar kelihatan. Ini kelihatannya. Ini nggak nyampe.
Nah gini aja. Untuk gearnya levelnya saya pakai di 5 atau 6 aja lah, 5 6. Oke, bismillah, kita langsung solder untuk bagian solder langsung ya. Oke, kita cek dulu ini apakah dia kuat. Oke, aman ya. Kita usahakan serapih mungkin. Ini kita kasih 4 titik saja. Ini ke ini kayaknya. Lima ketinggian. Kurang. Ya, di gear 6 tapi udah. Oke ya. Agak gosong. Sip, ini udah. Kita kasih 4 titik aja, aman. Kuat ini ya, udah kuat ya. Ya kalau masih dirasa kurang, di spot aja lagi, solder lagi aja, nggak apa-apa. Nah, oke, sudah aman lah, cukup ya. Terus yang satunya ini sini ya. Wow. Langsung dia berdiri gini. Oke. Kita kasih 4 ya per ininya, per apa, per selnya 4 titik. Oke ya. Nah, oke. Nah, oke. Untuk tahap spot welding sudah selesai ya. Spot welding, penyolderan antara sel ke sel ya, untuk rangkaian seri paralelnya sudah selesai menggunakan tadi ya, menggunakan apa, plat nikel. Sekarang tinggal tahap penyambungan kabel ini ya, kolektor. Kita sambungkan positif yang ini. Nah, sebelumnya sudah saya ukur ya,
Ini harusnya 21 volt ya. Jika ini kondisi full baterainya ya, kita akan ukur lagi 4,13, 8,29, 12,4, 16,6 dan 20,7. Oke ya, anggap saja itu udah cukup. Nah, sekarang kita solder untuk bagian kabelnya. Kita solder sini ya. Nah, kalau yang ini boleh disolder ya, solder biasa nggak apa-apa. Ini saya tinolnya habis. Gimana cara nyoldernya? Nah, saya tinolnya habis. Waduh, bahaya ini, nggak ada tinol. Nggak nempel ya kalau ada tinol. Apa saya spot welding aja. Oke. Dan untuk penyolderan kabelnya sudah selesai. Meski menggunakan tinol yang bekas ya, karena tinolnya habis. Gak apa-apa, yang penting ini bisa di cek dulu ya, dipakai atau disambungkan dulu sementara, nanti diperkuat lagi setelah ada tinol ya, besok ya. Sekarang sudah malam kan, nggak mungkin kita beli tinol malam-malam. Dan akan saya coba ininya, kita pasang dulu. Saya pasang dulu untuk stikernya. Isolatornya, stiker isolator pelindung. Nah, ini kita pasang dulu. Ini tadi sempat ini ya, saya copot lagi karena ada yang kebalik. Tapi aman, nggak apa-apa, aman. Dan oke, ini sudah jadi ya, sudah diukur tadi, sudah disolder. Lalu kita ukur di BMS nya. Wish. Ukur di BMS nya berapa volt, apakah sudah tersambung. Oke ya, udah mantap ya, 20,75. Dan ini belum dipasang lampu indikatornya. Ini dipasang di sini ya. Kita pasang untuk bagian positif, kita pasang ke sini ya. Tapi sekali lagi tinolnya ini apa-apa, kita pasang sini aja. Nah, ini ya, dan ke sini. Oke, sudah terpasang. Kita masukkan ke sini, masukkan ke casingnya. Kita cek dulu ya, nyala nggak? Ya, nyala ya. Waduh, nggak hampir masuk ini. Aduh, bentar. Ini kejauhan. Jangan ke situ, nyambungnya ke
Kurang, kabelnya kurang panjang ya. Oke. Nah, situ aja. Oke. Ya. Lalu kita pasang pair untuk knop nanti ya. Nah, oke, sudah tinggal pasang aja. Oh, ininya belum dipasang. Nah, tap. Tinggal di ini tanpa cap ya, karena baterai ini baterai rakitan sendiri, nanti bisa dicap sendiri, bikin stikernya sendiri. Mau dipasang di sini berapa volt ini, kayak brand-brand. Nah, ini kita nanti bikin, tapi kalau saya ya nggak penting ya, yang penting kapasitasnya sesuai. Oke, ini sudah jadi. Sudah jadi ya untuk baterai rakitannya, baterai flex 10 sel. Ini ya kurang lebih 4 ampere ya, karena tadi 5S 2P. Oke, kita ini, tapi ini tadi solderannya belum bener-bener ya, karena pakai tinol bekas. Oke, selanjutnya kita cek menggunakan alat ya, alat. Nah, oke, terbaca di sini. Ini mau saya riset dulu bekas tadi, ngukur ya. Nah, terbaca di alat ukur untuk voltasenya 20,8 volt ya. Ya, tidak terlalu jauh ya, dengan kondisi level presentasi atau SOC-nya itu 97%. Artinya ini memang sudah di charger ya sebelumnya, jadi hampir penuh ya, kurang 3%, anggap saja penuh ya itu. Nah, seperti itu. Dan apakah memang benar ini penuh, kita charger aja. Kita charger aja dan kita tes ya untuk gerinda nanti berapa sih.
Ya kan, penuh dia. Tadi merah sebentar lalu hijau. Oke ya, ini memang sudah penuh, tapi biarkan. Artinya fungsi BMS nya sudah berjalan dengan baik, jadi dia mendeteksi saat penuh dan sudah habis. Lalu saya akan coba langsung ke gerinda apakah dia menyala ya, tapi menggunakan alat agar dapat mengetahui kapasitas baterainya benar real atau tidak ya. Tapi ini memang sudah real kan, dihitung dari perselnya ya, jumlah perselnya. Oke, dengan menggunakan gerinda ini ya, gerinda Lucid. Oke, saya menggunakan ini biar terukur kapasitas dayanya ya. Kapasitas dayanya, ampernya, dan kapasitas mili apa Oke, coba tes berapa ampere dia mampu menyalakan gerinda. Oke, tadi sampai 150 watt ya. Untuk ampernya berarti tadi menyampai di 7 ampere ya. Sampai di 7 ampere. Dan untuk kapasitasnya, oke kita lihat ya. Oke, kita ukur kapasitasnya berapa. 93 ya. Ini 1 menit. Kita hitung. Untuk kapasitasnya ini ya. Nah, ini dalam waktu 10 detik ya. Dalam waktu 10 detik tadi, atau anggap saja 1 menit, dia mengkonsumsi daya sebesar 87 mAh dan sisanya 94%. Artinya berapa persen lagi ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang real, itu harus kita discharger sampai habis dan mendapatkan sisa kapasitasnya berapa gitu. Oke, sekian. Dan untuk cara packing baterai atau rakit baterai fake itu sangat mudah sekali, dan ini sudah jadi ya. Ini kondisinya full dan tadi sudah dites, juga ke gerinda ya. Ini apa,
20,6 tadi sudah dipakai ya, nyisanya 95%. 20,6 volt ya, 21-an ya, 20,6 volt, artinya ya ini sudah sesuai ya, seperti itu kawan-kawan. Dan kita coba langsung ke gerinda. Kita coba langsung ke gerinda. Oke ya, mantap ya. Jadi seperti itu. Baik, sekian, terima kasih untuk video perakitan baterai ini. Semoga video ini memberikan inspirasi ya, setidaknya memberikan pengetahuan baru ya. Kalau bahasa Sundanya sasir sabenyeureun begitu ya. Semoga membantu dan menginspirasi. Jika ada pertanyaan dan kekeliruan, mohon maaf, silahkan berikan masukan di kolom komentar ya. Baik, hatur nuhun. Wassalamualaikum, sampurasun.